Kita lihat stagflasi itu adalah tingginya inflasi di negara-negara barat khususnya ya, sementara pertumbuhan ekonominya mulai menurun itu. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya masih risiko. Karena yang terdekat itu sebenarnya adalah resesi kayak gitu. Jadi stagflasi itu terjadi ketika inflasi tinggi dan tingkat pengangguran ikut tinggi. Jadi untuk saat ini tingkat pengangguran itu masih cukup rendah ya di Amerika Serikat maupun di Eropa. Jadi risiko stagflasi itu masih bisa dikatakan kedua lah setelah resesi kayak gitu. Tapi kalau misalnya terjadi, itu dampaknya akan sangat signifikan karena stagflasi itu lebih sulit disembuhkan kayak gitu ketimbang resesi. Karena para pemangku kebijakan itu harus mengatur bagaimana bisa menurunkan inflasi, kemudian tingkat penganggurannya juga jangan sampai terus meninggi kayak gitu. Nah, dampaknya bisa sangat besar karena perekonomian negara-negara barat yang berisiko stagflasi itu terancam menurun perlahan-lahan kayak gitu. Kemudian dampaknya ke Indonesia sendiri seperti tadi disebutkan dari sisi ekspor ya, ketika permintaan ekspor itu mulai menurun dari negara-negara mitra dagang Indonesia, sektor manufaktur Indonesia akan terkena dampaknya. Saat ini sektor manufaktur Indonesia masih bagus, masih menunjukkan peningkatan ya PMI manufaktur. Tapi ketika stagflasi atau misalnya resesi yang terjadi, resesi dulu kayak gitu, ada kemungkinan permintaan akan ekspor itu menurun dan efeknya akan berdampak ke manufaktur, dan manufaktur itu ya kontributor besar terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha itu. Jadi dampaknya bisa cukup besar sih. Oke, Bu Afi ini telah bergabung bersama kami. Bu Afi, kalau misalkan dunia dihadapi atau mengalami stagflasi, sebetulnya apa sih worst case yang akan terjadi khususnya bagi Indonesia? Oke, kalau Indonesia sendiri sebenarnya dari sisi demand so far masih terlihat bagus ya, itu kelihatan dari kelas menengah dan atas kita yang konsumsinya masih cukup tinggi. Tetapi memang kalau dilihat dari dampak ekspor impor, memang akan berdampak satu adalah terhadap ekspor kita sendiri itu akan terjadi penurunan karena demand dunia turun gitu ya. Makanya yang harus dikembangkan oleh domestik adalah bagaimana demand dan supply domestik itu terus dikembangkan oleh pemerintah dengan berbagai insentif dan kebijakan sehingga walaupun di dalam ekonomi dunia mengalami stagflasi paling tidak kita bisa tumbuh masih 4% gitu. Saya rasa saya masih melihat kita masih ada optimisme dari sisi demand side yang masih punya daya tahan ya. Walaupun memang dengan inflasi yang diperkirakan bisa 7% ini mulai dari September ya, karena data terakhir itu belum menunjukkan inflasi, itu kemungkinan adalah kita akan mengalami yang namanya penurunan daya beli. Tapi penurunan daya beli itu relatif di kelas bawah yang memang 17% dari pengeluaran gitu. Tetapi untuk kelas menengah atasnya cenderung tidak terpengaruh besar terhadap inflasi. Oke, ada optimisme meskipun stagflasi menyelimuti perekonomian global, pertumbuhan ekonomi masih bisa mencapai 4%. Sebetulnya seperti apa sih Anda melihat daya tahan ekonomi Indonesia begitu di tengah adanya ancaman bayang-bayang resesi, kemudian bahkan lebih parah lagi ada stagflasi? Ya, seperti disebutkan Bu Afi tadi ya, kalau dari sisi konsumsi kita itu masih bagus. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu tulang punggung bagaimana perekonomian kita masih cukup bagus kayak gitu. Karena konsumsi masyarakat itu berkontribusi sekitar lebih dari 50% terhadap PDB. Jadi selama konsumsi bisa dijaga, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu masih akan tetap cukup tinggi di Indonesia. Itu salah satu kuncinya. Kemudian stabilitas nilai tukar rupiah juga sangat berpengaruh ya. Karena kalau kita lihat di tahun ini tuh rupiah menjadi salah satu terbaik di Asia ya, pelemahannya masih di bawah 7%, sementara mata uang lainnya itu ada belasan persen kayak gitu. Misalnya rupiah India itu 9% dan sudah direkor terlemah sepanjang sejarah, ada peso Filipina juga. Jadi pelemahan nilai tukar rupiah itu nantinya kan bisa meredam inflasi kayak gitu. Kalau misalnya nilai tukar rupiah itu bisa dijaga, jadi inflasi di dalam negeri juga masih bisa dikendalikan dan daya beli masyarakat masih terjaga. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pelemahan rupiah ya Mas Putu ya, saya akan ke Bu Afi. Bu Afi, di tengah bayang-bayang stagflasi, begitu tadi Anda mengatakan bahwa dengan inflasi yang terancam terus melonjak, begitu tentunya penurunan daya beli masyarakat khususnya kelas bawah ini semakin dikhawatirkan. Nah sebetulnya jika inflasi terus menanjak, kemudian daya beli tertekan, seperti apa nanti dampaknya? Karena kan pertumbuhan ekonomi Indonesia kan mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Oke, tampaknya Bu Afi ada kendala teknis. Saya akan kembali ke Mas Putu. Ya.
Ya, Mas Putu, kalau kita lihat tadi Anda mengatakan terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara di satu sisi rupiah ini dalam beberapa waktu terakhir Ya, terus melemah benar. 15.300 meskipun pada hari ini menguat tipis di kisar 15.200. Tapi ini kan di atas level 15.000 Benar. sehingga membuat psikologis investor menjadi was-was. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat memang pemerintah maupun BI pun sendiri memprediksi nilai tukar rupiah memang akan melemah ya. Bisa ke 15.000 sampai 15.200. Jadi saya rasa itu sudah dilihat oleh pelaku pasar sih, karena BI dan pemerintah sudah menyebutkan hal tersebut dan sekarang rupiah dibawa ke kisaran tersebut. Saya rasa untuk pelemahan lebih jauh sih mungkin masih bisa ditahan oleh BI ya, karena BI masih punya triple intervention, cadangan devisa yang cukup besar untuk menstabilkan rupiah. Kemudian masih ada opsi untuk menaikkan suku bunga. Selain itu juga komoditas yang harga komoditas yang masih tinggi itu bisa membuat neraca perdagangan masih mencatat surplus. Jadi pasokan devisa itu ke dalam negeri masih cukup besar, itu yang sebenarnya bisa menjaga nilai tukar rupiah sih. Oke, jadi sebetulnya ada sejumlah bantalan begitu yang dimiliki Benar. oleh Indonesia begitu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Saya akan kembali ke Bu Afi. Bu Afi, apakah Anda sudah kembali bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, Bu Sudah Afi. kedengeran, Mbak, ya. Oke, Ya. Bu Afi, di tengah ancaman stagflasi yang tentunya akan membayangi daya beli masyarakat yang tertekan, seperti apa nanti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tanah air begitu di tengah saat ini juga momentum pertumbuhan ekonomi, kalau misalkan seandainya daya beli masyarakat tergerus, sedangkan konsumsi rumah tangga ini menjadi penopang terbesar dalam PDB, ini akan seperti apa, Bu Afi? Oke, kalau kita melihat struktur masyarakat kita itu terbagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama adalah terlihat dari kelas atas yang 20%, di mana 20% masyarakat Indonesia kelas atas itu konsumsinya cukup besar, hampir 45%. Kemudian kelas menengah itu 36% dan yang bawah itu adalah 18%. Nah, biasanya ketika inflasi itu naik tinggi, itu yang terkena dampak dulu yang 18%. Makanya pemerintah sudah menyiapkan dengan cepat BLT agar supaya yang kelas bawah ini tidak dampaknya signifikan. Nah, berarti masih ada market yang 70%, paling tidak akan ada yang turun ke bawah, tetapi paling tidak lebih dari 50% masih ada daya beli. Jadi saya melihat yang penting kalau mereka itu optimis terhadap ekonomi, mereka akan konsum. Nah, berarti paling tidak pertumbuhan ekonomi kalaupun 4,3% saja bisa terjadi di tahun depan. Jadi memang mungkin tidak sampai 5%, tapi dengan 4,3 saya rasa itu sudah lebih bagus ekonomi kita di tahun depan dibandingkan ekonomi global yang akan tumbuh jauh lebih rendah dibandingkan tahun ini. Itu yang saya lihat untuk pertumbuhan ya tahun depan gitu. Memang yang harus dijaga oleh pemerintah adalah bagaimana nilai tukar ya, memang nilai tukarnya akan terus berfluktuasi gitu ya. Tapi paling tidak harus memberikan keyakinan di dalam industri itu bahwa supply dolar itu ada, yang penting barangnya gitu ya. Kemudian yang kedua memang dengan kenaikan suku bunga ini pasti akan ada corporate action gitu ya, entah itu mereka menyelesaikan kredit dan mungkin juga akan IPO dengan berbagai cara. Mereka akan mengikuti bagaimana apa yang harus dilakukan dengan efisiensi gitu. Jadi saya masih melihat pertumbuhan kita masih positif dan kalau hanya 4,3 sih tahun depan masih bisa lah gitu. Makanya pemerintah harus segera memperbaiki struktur dari kebijakan baru karena tahun depan ini kan kembali ke normal. Semua kebijakan-kebijakan itu akan kembali normal. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai normalisasi kebijakan ini justru memperburuk perekonomian kita. Oleh karena itu, dalam waktu tinggal beberapa bulan ini, alangkah baiknya regulator dan juga para pemerintah-pemerintah ini untuk bisa menyiapkan regulasi baru di tahun depan agar kita bisa mencapai 4,3 minimal. Itu Mbak.